ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kita nikmat, yang telah memberikan kita rahmat, yang telah memberikan kita nikmat tidak ada putus-putusnya. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat mengirimkan salam semoga akan selalu tercurahkan kepada junjungan besar kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat gerhana bulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena gerhana bulan ini bukan sesuatu yang langka. Ini sudah sering terjadi. Namun kita perlu mengerti hikmah daripada fenomena gerhana bulan ini. Dulu zaman Cina kuno, orang-orang meyakini ketika terjadi gerhana, terutama gerhana bulan, apa yang mereka lakukan? Mereka meyakini ketika terjadi gerhana bulan, mereka menyangka naga langit akan datang memuntahkan darahnya, kemudian dia akan mengisapkannya kembali. Di Jepang, orang meyakini ketika terjadi gerhana bulan, mereka meyakini bahwasanya bumi sudah terkontaminasi dengan racun. Makanya mereka pada malam itu menutup rapat-rapat yang namanya sumur supaya tidak tercampur dengan racun. Di Indonesia, di Jawa, terutama di Pulau Jawa, masyarakat dulu meyakini ketika terjadi gerhana bulan itu artinya ada raksasa jahat yang akan memakan bulan. Maka masyarakat pada waktu itu beramai-ramai memukul gentongan supaya raksasa jahat itu lari. Itu tradisi yang sudah terjadi dari dulu-dulunya. Bahkan di negara Arab, orang Arab Quraisy, orang Arab terdahulu meyakini kalau terjadinya gerhana, mereka meyakini ada kematian dan ada yang akan lahir. Makanya ketika terjadi di zaman Rasulullah SAW gerhana, pada waktu itu bertepatan dengan putra Rasulullah yang bernama Ibrahim bin Muhammad wafat. Maka orang-orang menyangka gerhana ini terjadi karena kematian putra Rasulullah SAW. Makanya bumi sedih, makanya alam sedih. Tapi itu semua adalah mitos, itu semua adalah takhayul, dibantah oleh Rasulullah SAW. Ketika terjadinya gerhana, maka Rasulullah SAW mengatakan, kata Rasulullah, Inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah la yankhasifani li mauti ahadin wa la li hayatihi fa idza ra'aytumuha fad'u Allah wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya bulan, matahari adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Gerhana bulan, gerhana matahari tidak terjadi karena seseorang wafat, tidak terjadi karena seseorang lahir, tapi kata Rasulullah, fa idza ra'aitumuha, kalau kalian menyaksikan gerhana, maka yang pertama kata Rasulullah, pada Allah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kita berdoa kepada Allah ketika gerhana ini terjadi. Kemudian kedua kata Rasulullah, wa kabbiru, bertakbirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyaklah membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, wa sallu, maka dirikanlah salat. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan salat gerhana bulan. Kemudian keempat kata Rasulullah, wa tasaddaqu, bersedekahlah kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah gerakkan hati kita
ketika terjadinya gerhana bulan ini. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat gerhana bulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Gerhana bulan ingin ditunjukkan kepada kita semua bahwasanya itu adalah fenomena alam, bukan karena mitos, bukan karena tahayul. Itu semua adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan juga gerhana ini kenapa terjadi? Kenapa terjadi gerhana ini? Orang Islam, orang mukmin, orang muslim meyakini ketika gerhana ini terjadi bukan sesuatu keajaiban yang harus difoto-foto, yang harus dilihat, tapi itu adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi di samping itu juga orang Islam ketika melihat fenomena gerhana, dia meyakini bahwasanya bumi ini sudah tua. Kita sudah semakin dekat dengan yang namanya hari kiamat. Dulu pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Bulan terbelah, langsung turun ayat iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Apa kata Rasulullah SAW? Langsung turun ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan iqtarabatis sa'ah. Kiamat sudah semakin dekat. Bayangkan wahai kaum muslimin dan muslimat, Rasulullah SAW mengatakan ketika waktu itu 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu, kejadian itu terjadi ketika terjadi gerhana bulan. Dan waktu itu bulan terbelah, turun ayat hari kiamat sudah semakin dekat. Itu 14 abad yang lalu, apalagi sudah sampai sekarang. Kemudian itu wa syaqqal qamar, bulan pun sudah terbelah. Maka kejadian gerhana ini mengingatkan kepada kita semua bahwasanya hari kiamat sudah semakin dekat. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita saksikan sekarang, apa yang sedang terjadi sekarang, itu tidak lepas daripada hari kiamat sudah semakin dekat. Kita lihat sekarang apa yang terjadi di bumi Syam sana, apa yang terjadi di Palestina sana. Coba kita lihat, saudara-saudara kita, hak-hak mereka dirampas oleh Zionis Yahudi. Saudara-saudara kita, saudari-saudari kita, akhwat-akhwat muslimah kita diperkosa. Apa yang sedang terjadi di sana? Anak-anak dibunuh. Kita lihat, nanti kita semua akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tandai kita semua, tandai pribadi kita semua, kita nanti akan ditandai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah kita perbuat ketika saudara kita dizolimi di Palestina sana, ketahuilah wahai kaum muslimin dan muslimat, kita nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar. Di mana itu padang mahsyar? Padang mahsyar itu adalah di Palestina. Nanti kita akan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan padang mahsyar itu di Palestina. Ketahuilah nanti apa yang akan kita ucapkan, apa yang akan kita jawab ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang sudah kamu kerjakan ketika saudaramu dizolimi di Palestina sana. Ketahuilah wahai kaum muslimin muslimat, Palestina adalah milik umat Islam. Orang-orang Arab mengatakan, ulama-ulama Arab mengatakan, idza saluhal Quds saluhal Arab, wa idza saluhal Arab saluhal alam kulluh. Orang-orang Arab mengatakan, ulama-ulama Arab mengatakan, kalau Palestina aman, maka Arab akan aman. Kalau Arab aman, maka dunia Islam akan aman. Tapi sebaliknya, kalau tanah suci Palestina kacau, maka negara Arab akan kacau. Kalau negara Arab kacau, maka seluruh dunia akan kacau. Dan inilah sekarang yang sedang terjadi di bumi Palestina. Bayangkan, dulu ketika orang-orang Yahudi diusir dari Eropa, akhirnya mereka berlabuh. Semua negara tidak ada yang menerimanya. Akhirnya mereka ditampung di Palestina, jadi pengungsi di Palestina, tinggal di Palestina sampai sekarang. Dari awal ingin memerdekakan diri sampai sekarang, seluruh tanah Palestina dikuasai oleh penjajah Israel. Siapa yang mengatakan ini tidak zalim? Tapi pasti juga ada orang kita yang masih membela Israel, maka disebut dengan Zionis.
Nusantara, mereka yang masih membela Israel. Itulah sekarang yang sedang terjadi. Ketahuilah, wahai kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikatakan terbukti. Ketika tanah suci Palestina dizalimi, ketika Palestina kacau, maka seluruh dunia akan kacau. Sekarang, negara mana yang tidak dikuasai oleh Yahudi? Coba sebutkan, negara mana yang tidak dikuasai oleh Yahudi? Sekarang seluruh negara sudah dikuasai oleh Yahudi. Cuma satu daerah yang tidak dikuasai oleh Yahudi. Apa itu? Gaza. Cuma Gaza yang tidak dikuasai oleh Yahudi. Seluruh negara dunia ini sudah dikuasai oleh Yahudi. Maka kita menunjukkan bahwasanya kita sekarang sudah berada di akhir zaman. Dulu Rasulullah SAW pernah mengatakan, kata Rasulullah, nanti kalian umat Islam, umatku, kata Rasulullah, akan jadi bahan rebutan. Kalian akan jadi bahan rebutan seperti makanan yang direbut oleh orang-orang. Artinya, kata Rasulullah, pada zaman itu kita umat Islam akan menjadi bahan mainan orang-orang kafir, akan menjadi bahan mainan orang-orang Yahudi. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah pada zaman itu umat Islam banyak? Rasulullah mengatakan, na'am, antum kathir, kalian jumlahnya banyak. Tapi kata Rasulullah, walakinnakum ghutha kaghutha'i tsail, kata Rasulullah, tapi kamu itu seperti buih di lautan. Ternyata apa yang dikatakan oleh Rasulullah terjadi di zaman sekarang. Negara mana yang menolong Palestina? Negara mana yang membantu Palestina? Bahkan negara Arab, orang Arab, akidahnya sama, agamanya sama, tidak mau bantu Palestina. Bayangkan, Qatar, negara Qatar mau bantu Palestina, tapi apa yang buat? Qatar diboykot, Qatar diboykot. Satu negara seluruh dunia memusuhi Qatar. Coba kita bayangkan, begitu besar pengaruh Yahudi, begitu besar pengaruh mereka, sehingga bisa menyudutkan seluruh dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walan tarda'a al-yahud wa an-nasara hatta tattabi'a millatahum." Betul, memang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, orang Yahudi takkan ridho, orang Yahudi takkan rela sampai kalian mengikuti jejak mereka. Betul, memang itu terjadi. Tapi kita lihat, sehebat-hebat bagaimana makar dunia, sehebat bagaimanapun pemimpin dunia, dia tidak bisa menghancurkan umat Islam. Dia tidak bisa menghabiskan umat Islam. Kenapa? In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jikalau kalian menolong agama Allah, Allah pasti akan menolong kalian dan akan menegurkan pendirian kalian. Coba kita lihat apa yang terjadi sekarang. Ketika tanah Palestina yang kita nanti akan dibangkitkan di sana dizalimi, apa yang terjadi? Dunia tidak aman. Seluruh dunia tidak aman. Seluruh umat Islam tidak aman. Coba kita lihat apa yang terjadi sekarang. Coba lihat. Kita tak perlu dihancurkan dengan peluru. Kita tak perlu dihancurkan dengan roket. Hanya dengan isu yang sekarang sedang terjadi, kita semua sudah bergaduh. Kita semua bisa terpecah belah. Lihatlah bagaimana mereka bisa mengatur kita semua. Bagaimana mengatur supaya umat Islam jauh dari masjid. Lihatlah sekarang apa yang terjadi. Orang takut pergi ke masjid. Bagaimana supaya bisa merenggangkan saf orang Islam? Cukup, tidak mudah. Tak perlu pakai peluru, tak perlu pakai roket. Lihatlah sekarang di kota-kota sana, orang sekarang sholat jaraknya 1 meter. Dulu wabah taun, virus taun pernah terjadi di zaman dulu, tapi tak pernah khalifah memerintahkan sholatnya dijarakkan. Lihatlah apa yang terjadi sekarang. Idul Fitri kemarin. Coba kita lihat kemarin Idul Fitri. Biasanya Idul Fitri itu tidak identik dengan silaturahim. Idul Fitri identik dengan kunjung mengunjungi. Tapi lihatlah kemarin Idul Fitri. Entah apa makna Idul Fitri kemarin. Tak paham. Apa yang kita ambil hikmah Idul Fitri kemarin? Rumah ditutup,
Coba lihat sekarang apa yang terjadi. Orang tidak bersalaman pun takut. Orang sudah bersalaman saling curiga antara satu dengan yang lainnya. Masya Allah. Orang tak berani ke Mekah, orang tak berani umroh, orang tak berani ke tanah suci. Ya Allah, apa yang terjadi sekarang? Ada yang meninggal, ada yang meninggal. Tidak ada yang takziah, tidak ada yang ziarah, tidak ada yang menghiburkan. Masya Allah, astagfirullah. Inilah sekarang yang sudah terjadi. Maka daripada itu, keadaan dunia takkan kembali damai. Keadaan dunia takkan kembali aman. Keadaan dunia takkan kembali kondusif. Sampai kapan? Sampai tanah Palestina kembali merdeka. Sampai tanah Palestina terbebas daripada penjajah. Maka apa yang perlu kita buat? Apa yang perlu kita kerjakan? Apa yang perlu kita lakukan ketika tanah Palestina, ketika Masjid Al-Aqsa mau dilumpuhkan oleh orang-orang Yahudi yang mereka meyakini bahwasanya ketika mereka menggali Masjid Al-Aqsa, mereka meyakini di bawah Masjid Al-Aqsa terdapat King Solomon, yaitu untuk menyambut Mesias Juru Selamat yang kita yakini adalah Dajjal. Kalau itu terjadi, bersiap-siaplah kita menyambut datangnya Dajjal. Maka kita menyelamatkan Masjid Al-Aqsa bukan untuk kita saja, tapi untuk seluruh dunia, supaya hari kiamat itu tidak semakin dekat, tapi semakin jauh. Tergantung kepada kita bagaimana kita mau membela Masjid Al-Aqsa, bagaimana kita mau membela Palestina. Maka kerjakanlah apa yang bisa dikerjakan. Kita bisa berimpaklah untuk Palestina. Kita bisa berdoalah untuk Palestina. Jangan sampai kita kembali nyinyir untuk orang-orang Palestina. Jangan sampai terikut dengan orang-orang Israel yang tidak mau membela Palestina. Maka mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah wahai para jamaah, fenomena gerhana ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tanda-tanda kalau kita sudah berada di akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmahnya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya. Insya Allah. Jangan lupa kita lakukan 4 ketika terjadi gerhana ini. Berdoa kepada Allah, bertakbir, mendirikan salat, kemudian bersedekah. Mudah-mudahan 4 itu bisa kita amalkan di malam terjadinya gerhana bulan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bima tasma'un wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil malikul haqqul mubin. Alhamdulillahilladzi waffahu bil imani wal yaqin wa qala lin nabiy wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi al-hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adina syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal mustada'afina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal mustada'afina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal mustada'afina fi Palestin wa fi Suriah wa fi Iraq wa fi Yaman wa fi biladina hadha Indonesia ya arhamar rahimin. Allahumma tsabbit aqdamahum, Allahumma tsabbit aqdamahum, Allahumma tsabbit aqdamahum
Allahumma sabbit aqdamahum ya arhamar rahim. Allahumma shfi jarhahum, Allahumma shfi jarhahum ya arhamar rahim. Allahumma ansurhum nasra mu'ina, Allahumma ansurhum nasra mu'ina, Allahumma thabbit aqdamahum bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma ighfir lana fa innaka khairul ghafirin. Allahumma arhamna fa innaka khairur rahimin. Allahumma iftah lana fa innaka khairul fatihin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la tadhkurullaha akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.